Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Krisnawati, mahasiswa PPG tahap 1 tahun 2020 pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat akan melaksanakan layanan klasika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian tetap sehat, semangat dan produktif ya. Untuk mengawali layanan hari ini, marilah kita berdoa ya. Mungkin bisa dipimpin, salah satu bisa memimpin untuk berdoa hari ini. Oke, untuk mengawali pada pagi hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kelihatannya ini masih baru 14 siswa ya yang baru masuk. Ahmad Fatur ada, Afiriska ada, Dava ada. Oke. Mungkin nanti ya, mungkin ada kendala dengan wifi-nya. Untuk pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan materi, ya. Sebentar. Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah kelihatan? Belum. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Iya. Oke. Bentar. Oke. Ya. Pada pagi hari ini Ibu akan memberikan layanan tentang bagaimana belajar dengan cara efektif dan kreatif. Ya. Sugeng Rawo, selamat datang. Welcome. Jangan lupa tetap selalu mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Oke, tujuan dari layanan ini adalah bagaimana kalian nanti dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dengan belajar efektif dan kreatif. Ya, bisa terlihat ya PowerPoint-nya ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, yang kedua adalah peserta didik dapat mendesain strategi belajar efektif dan kreatif. Tentunya di sini menggunakan mind map. Oke, Ibu akan menampilkan video ya. Sebentar. Ada suaranya tidak? Ya, Ada. ada ya. Kalian sudah melihat ya videonya ya?
Sudah, Bu. Dari video itu kalian bisa menyimpulkan apa? Yang kalian ketahui dari video itu apa itu? Itu gambar apa? Mind mapping. Ya, betul. Itu adalah gambar mind mapping. Ya. Oke. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Oke. Sebentar, ini ada kendala sedikit. Sudah. Oke, sebentar. Ini biasanya kalau di kelas itu ada yang bantu ya, Dava ini ya. Kalau Vika mengalami kendala ini. Tapi sayangnya Davanya ini kita sedang PJJ ini. Bentar. Ya. Oke, ya benar. Tadi adalah kaitannya dengan mind mapping atau peta pikiran. Oke, sebelum kita mulai lebih lagi, kita akan melaksanakan ice breaking, ya. Kita akan melakukan ice breaking. Nanti kalau Bu Ika bilang door 1 kali, kalian kepalanya dimiring ke kanan. Jelas suaranya Bu Ika? Nah, Jelas, Bu. kalau Bu Ika bilang door, kalian kepalanya miring ke kiri. Nah, terus kalau Bu Ika bilang door 3 kali, kepalanya ditarik ke belakang. Ya, terus kalau Bu Ika bilangnya door, nggak kena, gitu ya. Paham ya? Oke. Paham, Bu. Oke. Door. Door. Mikrofonnya. Nggak kena, Bu. Door. Door ke kanan. Door ke kanan. Door. Nah, nggak kena. Oke, terima kasih. Bu Ika lanjutkan dengan materinya sudah agak fresh ya dengan ice breaking tadi ya. Oke, selanjutnya sudah kelihatan ya PowerPoint-nya ya? Halo? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Bentar. Malahan di tempatnya Bu Ika ini belum kelihatan. Oke, sudah. Oke, ya. Ini layaknya adalah belajar dengan cara efektif dan kreatif. Ingat, belajar kebut malam itu tidak efektif. Oke. Apa itu belajar? Ada yang tahu? Belajar adalah belum diketahui. Menjadi tahu. Ya. Belajar adalah dari menjadi tahu, Bu. Oke, ya, bagus. Oke, bahwa belajar itu adalah perubahan dari proses latihan yang terus-menerus ke arah yang lebih baik. Yang kedua adalah usaha sadar, yang mana usaha itu dapat merubah diri
ya, dari yang tidak tahu menjadi yang tahu. Ya, seperti tadi yang kalian jawab. Terus yang menjadi pertanyaannya di sini adalah di manakah kita belajar? Di mana kita bisa belajar? Di rumah, sekolah, dan lain. Dan dimanapun. Di tempat-tempat, dimanapun. Manapun kita Nah, berada. bagus sekali jawabannya bahwa dari di manakah kita belajar, itu kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Ya, selanjutnya ada yang tahu belajar efektif itu seperti apa? Belajar efektif, belajar yang tidak banyak waktu, Bu. Oke, bagus. Yang lainnya? Belajar yang tidak banyak waktu. Ya, oke. Sudahkah kalian belajar efektif? Belum. Sudah. Ada yang belum, ada yang sudah. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan belajar efektif. Ya, mikrofonnya ya. Belajar efektif itu yang pertama adalah belajar yang menyenangkan. Ya, yang kedua adalah belajar yang terjadwal dengan baik dan tidak memakan banyak waktu serta memiliki target yang maksimal. Apa saja sih yang harus diperhatikan dalam belajar efektif? Oke, yang pertama adalah perhatikan dirimu. Ya, di sini ini adalah yang pertama adalah perhatikan dirimu kaitannya dengan emosimu, keadaan fisik, ya. Terus yang kedua itu adalah ini bagaimana emosimu. Terus yang kedua adalah perhatikan gaya belajarmu. Oke, di sini ini ada gambar mata ya. Ini adalah bentuk gaya belajar visual. Nah, yang kedua ini adalah gambar telinga adalah merupakan gaya belajar auditorial atau dengan mendengar. Nah, contohnya apa? Gaya belajar dengan mendengar itu? Dengan mendengarkan musik. Oke, selanjutnya adalah ini ada gambar kaki atau kita lebih ke gerakan, yaitu ini adalah gaya belajar kinestik. Ya, jadi ada 3 gaya belajar yaitu visual, auditorial, dan kinestik. Oke, selanjutnya setelah dari 2 tadi, selanjutnya adalah atur jadwal belajarmu. Ini adalah salah satu belajar efektif ya. Terus ini ciptakan area belajar yang nyaman. Nah, bisa dengan kayak kalian menciptakan situasi keadaan yang nyaman itu yang bagaimana agar dapat masuk untuk pelajaran saya. Terus yang kedua adalah sediakan alat-alat belajar yang digunakan. Lah, ini adalah salah satu yang penting ketika kalian belajar nanti. Mencoba sediakan alat-alat belajar. Misalkan ballpoint, pensil, penggaris dan penghapus dan serta lain-lainnya. Yang kedua adalah pastikan koneksi internet. Ya. Terus yang selanjutnya adalah istirahat sejenak dan sediakan cemilan yang secukupnya. Ingat ya, ini cemilannya yang secukupnya. Jadi tidak boleh banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak kalian malah tidak konsentrasi dalam belajar. Oke, selanjutnya coba amati gambar di bawah ini. Ini gambar A ya. Di sini gambar A, ini dengan pola belajar seperti itu dengan dibandingkan yang seperti B ini. Nah, ini termasuk apa ini? Peta konsep. Ya, betul. Ya, ini ada peta konsep atau mind mapping atau peta idea. Nah, bagus sekali. Ya. Kalian bisa melihat gambar yang A
bagaimana ketika mereka belajar, dia belajar si A ini dengan banyaknya buku-buku dibanding dengan gambar yang B. Ya. Oke. Nah, tadi Mas Dava ya, kalau tidak saya itu mengatakan peta konsep atau peta apa itu mind mapping. Nah, mind mapping itu merupakan, bisa dibacakan salah satu mind mapping. Mind mapping atau peta pikiran merupakan suatu cara untuk digunakan untuk mempelajari suatu konsep berdasarkan bagaimana seorang menyimpan berbagai pengetahuan dan informasi ke dalam suatu metode. Oke ya betul, bahwa mind mapping ini adalah suatu metode, suatu teknik ya yang merupakan apa? Bagaimana kita bisa mengambil inti, sehingga kalian biasanya yang belajarnya dalam satu buku, kalian bisa membuat mind mapping, istilahnya bisa disederhanakan gitu. Oke, selanjutnya, nah ini adalah ada manfaat mind map atau mind mapping atau peta konsep, peta idea. Yang pertama adalah membantu kalian untuk dalam proses pembelajaran. Ya, yang kedua adalah kalian bisa lebih produktif. Nah, terus yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman, memudahkan dalam belajar, dan tentunya yang paling penting adalah meningkatkan kreativitas kalian itu dalam belajar. Ya, kreativitasnya bisa meningkat. Bisa dipahami sampai manfaat mind mapping ini? Bisa dipahami? Oke. Sabu. Oke. Selanjutnya adalah langkah-langkah membuat mind mapping. Nah, mungkin banyak lagi ya di Google, di internet kalian bisa mencari langkah-langkah mind mapping. Nah, ini ada dari Wika. Yang pertama adalah cari media yang ingin digunakan. Ya, ketika ingin membuat mind mapping, cari media seperti kertas besar yang nanti landscape ya, atau mendatar, atau papan tulis, atau bahkan dinding kapur. Nah, yang kedua adalah tentukan tema besar. Di sini langkah selanjutnya adalah menentukan tema besar yang merupakan sebuah konsep yang akan menjadi core atau menjadi core utama di dalam mind map ini. Ya, pastikan untuk meletakkan tema utama di tengah kertas atau papan tulis. Ya, ini adalah gunakan warna menarik. Ya, ini salah satu untuk menarik. Ya, kunci utama dari mind map adalah menggunakan ini warna-warna yang menarik. Ya, bisa lewat bisa menggunakan spidol atau warna-warna yang lain atau alat-alat yang lain. Oke, selanjutnya adalah cari topik cabang yang berhubungan dengan topik utama. Nah, tuliskan pula dengan satu kata kunci. Ya, nanti Bu Ika akan memberikan contohnya, ya, yang mana nanti menghubungkan tiap-tiap topik cabang akan membantu memahami dan mengingat lebih banyak. Terus yang keenam adalah tambahkan gambar. Nah, ini biasanya selain warna, kalian bisa menambahkan gambar, bisa simbol, bisa kode, ya, yang tujuannya itu agar kalian itu meningkat biar tidak bosan, ya, biar kreativitasnya itu biar menarik. Ya, yang penting ini adalah sesuai dengan kreativitas kalian. Kalian kepengennya apa? Oh, mau tak kasih gambar ini, boleh. Ya. Terus, ini adalah ya. Tadi adalah peta pikiran, yang mana merupakan peta pikiran ini merupakan teknik pemanfaatan keseluruhan otak yang membentuk kesan. Nah, jadi memanfaatkan daya pikir otak sehingga akan nanti membentuk sebuah kesan. Nah, bisa dibayangkan ya, peta konsep
itu seperti apa, peta mind mapping itu seperti apa. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, jadi otak kita itu sering mengingat informasi dalam bentuk gambar ya. Jadi lebih mudah ya untuk mengingat informasi dalam bentuk gambar atau bentuk-bentuk dan suara. Jadi, teknik peta pikiran ini adalah sangat efektif. Oke. Apa yang kita peroleh dari pada pagi hari ini? Dalam kaitannya belajar efektif dan kreatif, tentunya dengan menggunakan mind mapping. Apa? Bisa salah satu? Dari PJJ hari ini yang saya cermati, Iya. saya mengetahui taunya belajar efektif, membuat mind mapping, dan ini ya. Dari mind mapping ini kira-kira nanti setelah layani ini kira-kira mau ke arah mana? Mau diterapkan? Kalau dengan gaya belajar yang kemarin, dengan kita menggunakan teknik mind mapping ini, lebih enakan yang mana kira-kira? Lebih ke arah mind mapping saja, karena mind mapping itu lebih ringkas dan lebih rapi dan mungkin lebih menarik daripada belajar yang biasa. Iya, betul. Dan dicermati karena ada gambar, Bu. Iya, betul sekali. Bahkan mind mapping ini bukan hanya digunakan oleh siswa saja, tapi dari mahasiswa, dari Kantor. Iya, kantor, ya betul. Itu kebanyakan menggunakan mind mapping ini. Karena kalau biasanya kan kita belajar dari satu buku ya, karena terus kita merubah dengan mind mapping, kita bisa lebih senang, lebih kreatif dan mungkin untuk masuk ilmu atau pelajaran itu lebih enak, lebih gampang masuknya. Oke, terima kasih. Oke. Oke, untuk hasil dari harian hari ini ya, kira-kira pesan apa yang kalian ambil untuk hari ini? Pesan Asna tadi dengan harinya. Boleh diulangi, Bu? Untuk kesan hari ini, kesan apa sih yang kalian kesan ini kaitannya dengan materi? Apakah membosankan? Apakah menyenangkan? Atau bagaimana? Menyenangkan. Ya, di dalam PJJ ini ada bosannya juga ya, ada senangnya juga. Kalau bosannya sih paling kita nggak bisa bertemu dengan teman-teman, tapi asiknya kita bisa bertatap muka lewat HP yang disediakan ini. Iya. Dan juga mengetahui tentang kondisi saat ini yang nggak bisa sekolah dan cuma di rumah aja menatap handphone. Ya, terima kasih. Ya, mungkin itu aja. Oke. Untuk tugasnya nanti ya, coba Ibu akan memberikan tugas ya untuk kegiatan minggu depan ini yaitu kalian coba membuat atau mendesain
rancangan belajar kalian, ya, rancangan belajar yang efektif kalian itu yang seperti apa, ya. Terus dalam bentuk mind mapping, ya. Tapi tempat ini Pak, apa ini lagi? Ya, coba yang siapa ini? Dava coba di unmute ya. Apa Bu? Musiknya. Sinyalnya ya. Ya. Dan lagi Bu. Oke. Untuk selanjutnya, untuk nanti ada tugas dari Ibu ya, dari Bu Ika. Nanti kalian membuat atau mendesain ya, cara belajar efektif kalian dalam bentuk mind mapping. Ya, sesuai dengan kreativitas kalian. Ya, jadi mau dibuat apa terserah ya, sesuai dengan kreativitas kalian. Yang intinya nanti Berarti boleh bisa menggunakan aplikasi editing atau menggambar gitu Bu? ya, ya boleh nanti atau bisa menggunakan dengan kertas ya, seperti langkah-langkah Ibu tadi, atau kalian bisa nanti untuk langkah-langkahnya bisa melihat di Google ya, searching langkah-langkah membuat mind mapping itu bagaimana ya. Dan itu nanti untuk tugasnya nanti yaitu membuat rancangan belajar efektif kalian ya. Untuk nanti apa itu, mungkin nanti Bu Ika bisa memberikan contoh, nanti contohnya bisa saya share ke lewat WA group gitu ya. Apa ada yang mau ditanyakan kaitannya dengan tugas ini? Enggak bisa, Bu. Tidak ada. Intinya Sudah paham tugasnya ya? membuat map mapping kan Bu? Ya, tugasnya membuat mind mapping. Kaitannya belajar kalian yang efektif itu yang bagaimana? Ya, boleh dengan menggunakan kertas, boleh dengan menggunakan aplikasi, boleh. Nanti terus hasilnya bisa difoto seperti biasanya, terus dikirimkan lewat WA group boleh, lewat tim juga boleh. Mana? Paham? Paham. Paham, Bu. Apa ada lagi mau ditanyakan? Mungkin nggak ada. Enggak Yang ada. lain. Tidak ada ya. Ya, untuk tindak lanjut selanjutnya, untuk langkah selanjutnya, untuk tindakan selanjutnya itu nanti dari hasil kalian nanti Ibu akan dipaparkan lewat tim ini. Ya, paham ya? Ya, paham. Oke. Oke. Ya, nanti untuk pengumpulan tugas Ibu kasih waktu ya, sekitar sampai berapa hari? Seminggu mungkin. Seminggu. Kelamaan tuh ya, Mas Dava. 3 hari, Bu. 3 hari ya, oke ya? Ya Ya, 3 Bu. hari. Oke, 3 hari, oke. Cukup sekian dari saya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, semoga mudah-mudahan dengan materi yang hari ini kalian tidak hanya memahami saja, tapi harus bisa mempraktekkan dan mempraktekkan untuk kalian gunakan ya, agar lebih mudah untuk mempelajari pelajaran.
ya, yang mana tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan kreativitas kalian agar nanti kalian bisa lebih semangat lagi dan tentunya hasil belajar kalian akan lebih baik lagi dan tingkat lagi. Oke, cukup dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat melaksanakan aktivitas kegiatan untuk hari ini. Salam ya.